Adi Minangkabau ado 3 macam sombong ko bu. Lai tahu ibu? Sabu yang enggak cie saja di. Nyo 3. Enggak tahu dah. Biarlah ambo semuanya bu ya. Pertama sombong sanduk dukuang. Mungkin anak-anak gadis kini enggak tahu sanduk dukuang boleh. Bab itu nyola tanak di dindiang. Enggak ada tanak di tungkulai. Ya kan? Jadi enggak tahu nyo sanduk dukuang. Bahasa nak di dindiang ko langsung nasi itu karyang indak bakadang. Iya kan? Karena ayahnya lah diagaan. Anan sanduk dukuang tu Pak Ustaz. Ado tampuruang karambi. Itu dikiki rancak-rancak jokatam. Tu diampalih. Dipaik di tengahnya. Kemudian tangkainya batuang nampal yang rancak. Tu dikabek jorotan. Gunanya untuk mengadang nasi. Orang bertanak jo periwat. Apa kata sanduk dokong kau? Ambo gagah tasisi di dindiang. Wa angitam tabaka tio ari keciknya ke periwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lai tadanga ke belakang ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati bapak-bapak pemuka masyarakat, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan serantiang. Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Paripurna Al-Huda yang kebetulan terletak di Tabek Gadang atau Tobek Godang. Kemudian yang dihormati Bapak RT, Bapak RW, seluruh kaum muslimin dan muslimat, Imam Khatib, Qadi, Bilal Tuangku, pegawai syarak dan pegawai adat, baik adat Minang maupun adat Melayu maupun adat Mandailing.
Karena kita yang dirantau ini bermacam-macam suku, bermacam-macam kebudayaan, dan datang dari negeri-negeri lain. Maka perantau adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mengais rezeki tidak di tanah kelahirannya. Namun syariat yang diperintahkan oleh Allah dimanapun kita tinggal, maka kita harus menjadi hamba Allah. Yang dikatakan hamba itu dari segi bahasa budak. Maka orang yang mau menjadikan budak dirinya itu budak Allah, maka orang itu disebut hamba Allah. Jangankan kita Bapak Ibu, Nabi saja, ya kan? Siapa Nabi itu? Abduhu wa rasuluh. Budak Allah dan Rasulnya. Sehingga setiap manusia yang tidak mau menghambakan atau menjadikan dirinya budak Allah, maka orang itu disebut orang sombong. Kaum muslimin, siapa yang sombong pertama makhluk Allah ini? Iblis. Itu makhluk yang pertama sekali sombong. Dari golongan manusia siapa? Anak Nabi Adam namanya Qabil. Dan orang-orang yang sombong itu, kaum muslimin yang terhormat, akan mendapatkan tempat tercela di sisi Allah. Maka dalam hidup di dunia ini kita harus menghambakan diri, jangan sombong, karena kesombongan adalah sifat iblis. Apa pertanyaan Allah kepada iblis ini? Ketika saya memerintahkan engkau untuk memberi hormat kepada Adam. Kenapa Adam itu harus dihormati? Seperti kita sekarang Bapak Ibu, sesama kita ini, kan ada kita dites mau masuk kerja, mau apa saja. Jadi Allah setelah menciptakan makhluknya malaikat, kemudian makhluknya jin, dan iblis itu asalnya dari jin. Wa kana minal jinni, adalah iblis itu berasal dari jin. Jadi makanya kita jangan berteman dengan jin, walaupun jin itu jin Islam. Kenapa? Karena jin itu tetap iri kepada kita, Pak. Kenapa? Karena tidak dipercaya oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi. Sebelum awak memilih tanggal lampai balik petang, Pak, ada enggak apa mencari di tepi jalan baliho jin? Tidak ada, Pak. Yang ada itu baliho manusia. Kenapa jin tidak berani membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Jadi bagaimanapun baiknya jin, dia tetap iri dan dengki kepada manusia. Dan iblis yang sombong itu berasal dari jin. Wa kana minal jinni. Ya kan? Apa kata iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau memberi hormat kepada Adam? Iblis mengatakan, ana khairum min. Saya lebih baik dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Jadi menurut iblis dengan kesombongannya itu api lebih mulia dari tanah. Jadi selama orang telah menganggap dirinya yang lebih pandai, Pak, itu tandanya orang bodoh. Kalau orang menganggap dirinya sudah pandai, itu orang bodoh. Imam Al-Ghazali apa katanya? Semakin saya tambah ilmu saya, semakin terasa kekurangan saya.
Jadi orang kalau lah merasa pandai Pak, sama jo koncek dewa tampuruang. Nang keceknya tampuruang tu lah langit. Yo tinggi dan banyak pengetahuan dan langit sedia te kepala dia. Hanya sifat de orang tampuruang tu baru tangango koncek ko. Rupa lawe negari ko. Awalnya orang nak bantu koncek dewa tampuruang ko. Inilah yang meniru kesombongan iblis. Maka Allah mentes makhluk itu. Malaikat, manusia, jin. Para jemaah, kemudian manusialah yang paling pintar. Itulah dia kakek kita Adam. Maka untuk menghormati itu, seluruh makhluk yang lain disuruh memberi hormat oleh Allah. Tapi dalam Al-Quran disebut sajidin. Tapi tidak sama dengan sujud kita salat. Nah, iblis tidak mau. Jadi kalau ada manusia sombong, berarti dia telah mengikuti langkah iblis. Orang sombong itu salah satu tandanya apa? Kare kepala. Dialah salahnya nyo tidak mau mengaku, Pak. Itu contohnya ketua KPU. Ini bapak-bapak ini. Mengaku. Orang lah tahu jutaan orang kaum muslimin maitong. Orang kini kan tak mau aniang serupa 2009 Malaysia, Pak. 2009 Malaysia dulu orang aniang. Tidak ada tindak lanjut. Ya kan? Sekarang orang yang bergerak itu semua bukan orang sembarangan. Ya kan? Bak kecek lagu Mus Mulyadi ke ujung dunianya Kajang. Ya kan? Ke ujung dunia akan kucari. Jadi kesombongan membuat manusia keras kepala. Ada Minangkabau ada 3 macam sombong ko bu. Lai tahu ibu? Sabut yang enggak cie saja deh. Nyo 3. Enggak tahu dah. Biarlah ambo semuanya bu ya. Pertama sombong sanduk dukuang. Mungkin anak-anak gadis kini tidak tahu sanduk dukuang boleh. Sebab itu nyolawat tanah di dindiang. Tak ada tanah di tungkulai. Ya kan? Jadi tidak tahu nyo sanduk dukuang. Bahasa nak di dindiang ko langsung nasi itu karyang indak bakadang. Ya kan? Karena ayahnya lah diagaan. Anan sanduk dukuang tu Pak Ustaz. Ada tampuruang karambi. Itu dikiki rancak-rancak jokatam. Tu diampalih. Dipaik di tengahnya. Kemudian tangkainya batuang nampal yang rancak. Tu dikabek jorotan. Gunanya untuk mengadang nasi. Orang bertanak jo periwat. Apa kata sanduk dokong kau? Ambo gagah tasisi di dindiang. Wa ang hitam tabaka tio ari keciknya ke period. Biarlah. Kok tabaka nambo kan nasi masak di orang. Kok tabaka nambo gulai kan lama di orang. Ya kan? Ndak sadar sanduk dokong ko. Nyo mengecian period tabaka. Padahal 3 kali sehari nyo masuk ayange pula. Mengadang nasi. Ade acok masuk ayange, awak saya akhirnya laput. Rotan putih tangkai patah saya laput. Ade campak orang ke pelambahan le. Saat itulah nyo sadar bahasa inyo tu ndak ada gunanya sombong. Nan kedua sombong kudo bendi. Di Pekanbaru kali ada orang bendi Pak. Tak ada ya? Di Bukit Tinggi masih bertahan, di Padang ada. Kudo bendi itu nan minum kopi pagi, inyo atau kusi? Inyo ada pe. Rumpui jasa gu bacancang. Kusi pakai sepatu bata, inyo pakai sepatu basi. Di paku tu, jo paku di toko jo panoko.
Tu di sorongan bendi kenyo. Diagih tali les kiri kanan. Kemudian dua penumpang dielo, ampe penumpang dielo. Na mengumpuan pitisya. Aku sih, laya doanya babaso ke kudo kok. Do, asam badang gini. Ke rumah makan Pak Nurdin nang ke makan gini atau ke rumah makan Baringin Edi. Indah ado kusia babaso. Tapi nang kudo ko Pak kaum muslimin baitu sekepalo kate. Iya kan? Itu. Ndak ada orang nang sekancang lari awak kecewa. Tapi awaknya polok-olok anseri kusie. Malah mato suuk kita ditutui Pak. Calik ada Pak kudo wendi tu. Ditutui. Coba tanyuang ke kusie tu. Lado orang nama tanyo, bamang ko ditutui nama to kudo ko Pak kusie. Supaya jan nampak dek kudo ko penumpang magia piti kawak. Anang kudo wendi ko tetap sombong. Ndak talok lari ko le awak lagai nyo pengan orang le. Nyo dabi ada orang. Baru tahu zinan. Ya kan? Nan katigo sombong padiampo. Apa-apa kalau tinggal di kampung dulu masuk kete. Kan ada padilah masak baisinya. Bedanya padiampo jo padi baisi. Kalau jaweknya nam murah, saya padi ampo kosong di dalamnya. Padi baisi di dalamnya. Tapi ciri-cirinya. Lah salamu koi duit nak tahu dah. Ciri-cirinya padi baisi itu tunduk. Padi ampo, baitu katanya. Katanya, wa ambung kuat pendek, ambo tinggi gagah. Nan kata padi besi biarlah. Ambo bungkuat pendek, wa ang tinggi gagah semampai ganteng. Kutiko manyabi, lady sabi orang. Lai Pak. Karena nyo sarumpun jo padi besi. Kutiko malambui jo mairi, lady lambui orang. Lai. Tapi kutiko mangin barunya tahu diuntung. Orang lama angin dah. Anam padi baisi itu lurus jatuhnya ke bawah. Dek nyobare. Nan padi ampo kota tabang. Nasib baik di padi baisi. Dikawi badan jo sukatan dimasukan ke karuang. Sabalun nadoto cigak baru. Nyo jojoan di orang jogarabak pulang. Lah tibo di laman heler nyokaka juang jari. Padi si pului tambun Aceh di kaka juang jari diindang indak barata ditampi indak badada. Lah masih nyotumbuk di orang deler. Sudah ditumbuk diindang. Mangko basisih lah hatah jobare. Nan bare tadi diwasuh jo aya pandan. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangko idui. Nasi kambang bungo limau dimakan jo ulam pario ditambah jo sambalado kemudian pange pade ikan patin. Siko ikan patin makurang-kurang saya ndak apa pange. Anyo angke tangan di orang kateh menyuuk tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu nasib baik di padi berisi. Padi ampo tadi apa? Bau jan bapaneh di tengah sawah. De itiak badan tak lama. Bamang kau nak makan di itiak padi ampo tu Ustaz. Itiak tu pakai filter munculnya Pak. Tidak rokok saya nama filter. Tantu dinyo padi nan kosong nama berisi. Iya kan? Akhirnya baujan bapane, orang kabasawah balik, nyobaka di orang Samojo Jarami. Itulah nasib padi ampo. Kutiko tabaka tu nyolah pantun. Lai dapat debu pantunnya. Indak saya dapat satu. Ya kan?
Sabananya nam pandai pantun padiampo ko Zalmon. Nan lagu Minang tu api nyola mati ceritanya pantunnya. Tapi dia boleh ambo apal cik, kambo baca. Lapeh nanari pasabaso hendak menjalang sipang canduang kekida ke pandakian. Malang bana jadi padiampo niat nak samo masuk ke ruang di sisi angin di tampian. Itulah ratok padiam. Makanya jangan sombong. Jadi apapun kita bapak-bapak itu ada periode-periodenya. Jadi presiden berapa dulu ada orang? 2 periode. Iya kan? Nak 3 tak boleh ada orang. Tapi hebat je beliau salih anak-anaknya. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Hebat. Jadi menurut ambo kau orang terhebat di negeri orang. Alunado dibuat orang biasa lah. Iya kan? Pak Soeharto diktator gitu orang loh Pak. Nah ada membuat gitu. Atau hebat. Iya. Jadi iyo juga gitu orang. Kalau orang gadang-gadang badan kan baga namanya. Badan gadang kurang. Tapi kalau orang-orang kuru itu lincah Pak. Dapet zakat ini kaum muslimin. Ya kan? Dapet zakat. Namun kita lihat kita di dunia ini Bapak, kenapa dilarang sombong? Sombong meniru iblis. Salah kayu Pak. Kayu ketika subur itu daunnya lebat, menghijau. Karena dimakan usia daunnya kuning. Lah kuningnya masih jadi sampah tak kumpul di bawah di kampungan orang jauh sapu. Sudah itu dipanggang orang dipanggang orang. Iya kan? Jadi daun nan muda tu pasti kuning, nan kuning tu pasti masih. Kalau lah jadi sampah dipanggang orang. Jadi apa nan menengah kaji ko ada jadi gubernur Riau besok. 5 tahun nasib apa? Iya kan? Atirulah Nabi Sulaiman. Jangan ditiru Firaun. Lain tak ada Pak dong. Sebab ambo menyimak ya Pak. Banyak sejak dulu gubernur Riau ko masuk penjara. Ya kan? Sebabnya keluar di Surat Khabar, keluar di Mazajo tu ko tahu ya Pak. Kalau awak jatuhnya ndak baik jadi pemimpin ko Pak, samo jo kayu rabah. Apabila kayu larabah bara labana kagadangnya batang lapuk daun karege usah diarok ke bapucut antah kok cindawan ke bungonya. Tuah nalamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bekuliliang tangguang ladoso salamo. Jale Pak, pitihlah habis banyak tu awak ndak terpilih ala banyak nak masuk rumah sakit ini. Ele sudah tu. Ya kan? Jadi jangan hidup sombong. Siasanan sombong ndak rancak akhirnya tu. Kenapa sifat Allah nanya pakai nan Allah tu you sombong Pak? Karena wajar. Sebab Pak katoinyo sadanya. Kata Allah, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya saya Allah ini maha perkasa lagi bijaksana. Iya kan? Kalau Allah membanggakan dirinya seperti itu, boleh enggak? Boleh, sebab katanya. Iya kan? Kanya hujan nari ndak talok di pawang hujan Pak. Ele pawang hujan tu nya. Ya kan kalau talok di pawang hujan Pak, indak kalonsor jalan ke Riau petang. Riau ko mungkin bakanda jalan ko jan longsor saboa sayu segala macam dari Sumatera Barat. Kalau lah tapako jalan bajam-jam dari 50.000 naik 150.000. Ya enggak? Tapi lai talok di pawang hujan menangka hujan supaya hari ndak hujan. Kalau hari ndak hujan tabiang ndak runtuh. Lai bisa? Ndak jo pawang hujan tu lari mah kalau rumahnya dekat itu. Dah ada pawang hujan Pak.
Ya kan? Atau Allah tuh berkuasanya. Jadi Allah tuh kalau dia katakan dia azizun hakim, innallaha azizun zuntiqam, ya kan? Itu wajar saja. Sekarang saja sudah kita baca setiap salat maliki yaumiddin. Itu mainnya awak tuh, Pak. Di akhirat nanti manusia tidak dikasih peran lagi, Pak. Yang merajai hari kiamat itu Allah. Jadi kalau apa di dunia ku ada karena dizalimi orang, ya kan? Asabah saja, Pak. Di akhirat nanti nangka menyelesaikan orang zalim itu Allah. Malah ada orang zalim itu nanti bangkrut di akhirat. Nyolai palo haji, palo sembahyang, palo zakat, palo salat berjamaah ada dia. Tapi orang nanya zalim ni banyak loh. Ada datang orang cik, kan? Kaum muslimin dia game palo kenyo. Tu ada orang menuntut lah dia game palo orang tu kau orang menuntut. Akhirnya habis palonya. Sudah tu alai. Ada orang menuntut lah. Ya kan? Ada seorang tu dipindah kenyo. Jadi apa besok Pak Donan terpilih jadi ketua KPU jujur senari Pak. Pitih nana Pak dapet tu ndak kalamo ke Pak makai tu. Ndak kalamo. Aman nangguang jawab anyo dia kira nanti payah. Agak salah jutaan orang ke menuntut nanti Pak. Lain tak ada Pak dong. Jangan kadang-kadangan sedang awak berkuasa kau lain. Nang kadang tu Allah. Manusia ini kecil semuanya. Tidak ada yang besar. Jadi manusia jauhkanlah diri dari memakai sifat Allah. Pakailah sifat manusia. Ya, apa itu? Tawadu, rendah hati, tidak rendah diri doh Pak. Awak tidak boleh rendah diri doh Pak. Harus dijago diri awak kok. Ya. Bah menjaga rendah diri kok, menjaga awak jangan rendah diri. Jangan minta-minta. Kalau minta-minta tu Pak, orang nak cok magi awak tu mesti lantiangan nyoga awak. Kan? Kok ada kerajaannya nambah dosa, nyo tanya engkau awak, lain tak paham bahawa kerajaan ni kok, lain tak berdosa, tak paham kalau Pak, kau dosa seketik kanya. Awak takut tak kanya lagi lah. Dikecil saya dosa seketik. Ya kan? Nah ini iko bayonya kalau pamin orang minta-minta kau indak orang bansai sudah Pak. Orang lah dia jabatannya minta proyek. Minta pangkai, minta jabatan. Itulah tahu orang rami saudara teman. Kecek Nabi kalau ada orang minta jabatan jangan dia gie. La tas'alil jabatan jangan diminta. Tapi kalau dipercayakan oleh orang kepada kita, kita sandang di bau dengan niat minta bantu kepada Allah. Jabatan ini amanah ya Allah. Berat mempertanggungjawabkannya. Tolonglah saya selama memegang jabatan ini. Itu saya menjadi pejabat yang jujur. Anam bapagang taguh memaci amanah kurang nantak banyak kini le Pak. Banyak pejabat kau bantu datuk dalu menjual ubek. Tagali cik kau lu, tagalompang kadodak kalau la sompi pe itu oli tempat toga aja. Kalau partai nak ada Pak, kalau nak ada kaitannya juga kita nak ada. Misalnya apa di PAN. Anda bisa terpilih dari PAN tu pindah ke Nasdem. Tu boleh tu politik tupai namanya. Di mana duku nang ke bawah awak melempek ke sana. Tupai kunci itu. Lain namanya di kerambi busuk tu taruh tupai tu. Tidak, kadang-kadangnya pindah ke durian. Kadang-kadangnya pindah ke Manggi. Salah satu Bapak Ibu yang terhormat untuk mengantisipasi sifat-sifat iblis tadi yang namanya sifat sombong. Alhamdulillah Allah menjadikan dari 12 bulan
yang disebut bulan-bulan di tahun Hijriah, satu bulan namanya Ramadan. Ini pertanyaan nambah dulu. Awak dek menyambut Ramadan kaji awak, tapi harus dihilangkan sifat Kalau ada sifat sombong, percuma saya pak puasa pak. Kenapa itu? Sifat sombong itu tak terkendali nafsu namanya. Siainyo. Betul. Itu nafsu yang tidak terkendali. Yang beda dengan kita itu hanya Allah pak. Kita semua awak kok pak, biar tinggi, pangkat, biar tukang becak, biar pejabat, semuanya. Iya kan? Makanya Allah mengatakan bukan jabatan, kekayaan yang dipandang Allah, bukan bentuk, bukan kegantengan dan kecantikan. Inna akramakum indallah atqakum. Ya kan? Semulia-mulia kamu di sisi Allah itu bukan pejabat, bukan pangkat tinggi, bukan uang banyak. Yang paling takwa dari kamu. Itu yang semulia-mulia manusia itu. Jadi Allah menyediakan pula di bulan-bulan yang 12 bulan ini namanya Ramadan. Iya kan? Akar katanya itu asal namanya rimatun. Artinya apa? Bulan peleburan dosa. Kalau setiap pribadi kita ini ingin dosa kita hilang, yang harus dikendalikan dulu apa? Nafsu. Ramadan itu bulan pengendalian nafsu. Sebab nafsu ini berbahaya pak. Orang nani duit di zaman Nabi lah masuk Islam. Lah baparang sama jo Nabi. Tapi bisa jo nafsunya tagadu ada iblis pak. Perang di zaman Nabi itu pak, kalau niat orang ikhlas, perangnya itu fisabilillah. Kalau mati sahid. Iya kan? Nah, ada namanya perang Uhud. Perang Uhud kok kalah, Pak? Untung saja Allah memelihara Nabi, tidak terbunuh, tapi patah gigi leci. Orang nama dindiang Nabi itulah nan abih de panah, Pak. 70 panah di dadonya, Pak, meninggal. Kalau tidak ada orang itu, maka Nabi yang kenapa? Panah. Penyebabnya apa? Nafsu tidak terkendali. Jadi tentara yang dipimpin Nabi ketika itu ada 3 keahliannya. Ada yang hebat masalah menombak dari jauh. Tombak. Kalau di kampung Ambo biasa piari namanya. Bahasa Indonesianya tombak. Ada pasukan yang hebat memanah. Itu pakai kuda. Ada pasukan yang hebat memainkan kelewang padang. Kecil orang Jepang namanya katana. Iya kan? Apa kata Nabi sebelum perang dimulai? Tuan-tuan, sahabat-sahabatku yang ahli memanah, ini menjaga benteng yang strategis di puncak Bukit Uhud ini. Tentara yang punya pedang dan tombak bersama saya di dataran rendah Uhud. Apapun yang terjadi di bawah ini, tuan-tuan yang di atas bukit jangan tinggalkan benteng ini. Pertama itu dipatuhi, Pak. Akibatnya apa? Nabi dengan tentara di bawah berhasil mendesak tentara kafir. Jadi mula-mula sudah mulai kewalahan orang kafir itu, Pak. Lawannya lari. Kalau lari itu arato nang kediselamaan atau angok. Ya kan? Atau mengkau orang pak kalau tak kajui di kampung ndak berkunci na rumahnya lari saya pak. Ya kan? Lebih-lebih kalau tak kurang rumah jando jalak tigo pemuda tunggal langgangnya lari. Ndak tentuan nanti tinggal. Ya kan? Itu orang kalau ketakutan. Ya kan? Harta tentara kafir yang tinggal itu boleh diambil oleh Allah. Namanya harta rampasan. Jadi karena kafir sudah lari, ya kan? Hartanya tinggal, dikumpulkanlah oleh tentara Islam yang berperang di bawah bersama Nabi tadi. Tentara dia kecil Nabi tadi. Sinan ses tambah jan tinggal tampe.
mencali orang barabui arato di bawah. Encik mato kita ko kan hitam bapak. Kalau lah mencali arato hijaunya. Tunggu amo orang pakaro ke pak, mempakaroi tanah orang. De aro jua arato. Mulai tergoda. Entah siapa yang memulai. Kalau dia teh ko saya awak ndak dapat awak arato rampasan ko itu. Ya bagi saya orang di bawah. Anda dapat awak. Lapeh lawak kete kayu sado. Sadonyo serangkek lari ke bawah pak. Tinggal benteng tu. Ternyata yang memimpin perang kafir itu adalah panglima perang. Di dalam perang tidak pernah kalah kalau dia yang memimpin. Siapa namanya? Khalid bin, yang ketika itu belum masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid itu masuk Islam. Nampak dia orang Islam meninggal benteng tu nyuarahan 10 orang sekawannya nyopak nalaila lari 10 orang saja nyopanah dari ate tu orang nambarabui arato banyak bergelimpangan pasukan Islam. Jadi nan kemancuan karir, nan kemancuan narago diri, nafsu yang tidak terkendali. Ya kan? Maka dengan Ramadan selesai perang Uhud ko, Nabi ingin berang pak ketentaraan tak disiplin ko, pindah boleh ada Allah. Fa'fu anhum, maafkannya. Biasa tu Muhammad kalah jo manang bagantian siang jo malam hujan jo paneh betu jo. Di perang Badar engkau telah menang, di perang Uhud kalah ndak apa-apa. Yang meninggal itu syahid semua Muhammad. Wastaghfir lahum. Minta ampunkan kawan-kawan engkau yang salah tu kamu. Engkau kalah berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah engkau berusaha maksimal, bertakwalah kepada Allah. Ya kan? Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pengendali nafsu itu ndak ada jalan lain pak selain dari bapuaso. Itu alasannya cukup banyak pak. Memanjik, bersinggari, mencancang balandasan, kaji badalie, kato pemisah. Aku lah mati saja. Bapak Ibu, anak-anak muda yang belum punya mata pencarian, namanya nafsu biologis, itu saja awak baliklah do. Jadi sawananya ketika kita balik, itulah boleh nikah supaya tersalur dia dengan hak. Tapi kebanyakan awak, ya kan, ketika usia mulai balik tu sekolah baru, ya kan, itu abah ke nikah lah belanja dari orang gaib, itu saya. Kalau indak jo lah kadangnya dari itu, indak jo bisa lah. Supaya diantisipasi nafsu syahwat ko jo puas. Jadi sianan tak sanggup babini, ya kan? Puaso. Ya kan? Minum seair malam. Jangan makan telur sepuluh masak, jangan makan sate, jangan makan sup kepiting. Itu naik syahwat sampai ke kepala dia. Samo jo kudo bendi ndak bakusi. Percayalah kalian. Mudah-mudah kok ndak made itu. Nyosuru ada Allah bapuasa. Kenapa? Karena nafsu bapantang karandahan, hawa bapantang kalintasan, dunia manih di muka, setan mendorong di belakang. Ini yang berat perjuangan kita. Jadi untung saja kalau Allah mengizinkan Ramadan tak barari leda. Cuma pertanyaan ambo Pak, walaupun tak barari leda, bisa ndak kita nadir kini ko sebelum Ramadan tiba lah mati? Bisa ndak? Bisa atau ndak? Bang ko lungga sejawabnya. Bisa atau ndak? Bisa. Kami sehat Ustaz, kami pemain fitness, kami karateka, kami ahli kungfu, paluh keluar tarui, makanan kami seimbang. Itu tidak menjamin awak itu.
Ada enggak pelatih bola mati di lapangan? Ada enggak orang main badminton tabuju aja di lapangan? Ada. Umur lah 60 bayo main 3 set. Atau tutui kelip jantung tu mati pak. Awak mendengar kaji ko sebab bisa mati mah. Bila dia nampak sanda ko. Ya kan? Nyolaluan saja Allah. Sudah sanda lalu lah tu. Ya kan? Ni bapak-bapak. Aku sebenarnya piciang tapi kalau nak jago lah. Orang lah pulang sadonya kecil orang lalu je. Kira we kau ketuasan yang resek orang lah tagang. Ya lalu je tak? Ambo contohan salah yo. Boleh nak dicontohan? Sudah awak pulang mengaji ko, weko, ya kan? Kemudian pengurus nyumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu jamaah Masjid Paripurna Al-Huda yang tadi serius mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi. Tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang angok babaliak kanan punyo. Beliau babaliak pulang, tiba di rumah paniang. Nyuantan di anaknya ke rumah sakit awal bros. Kiro tiba sinan di pereso pembuluh darahnya pecah. Tak bisa tertolong lagi. Untuk itu kepada jamaah Masjid Paripurna Nurul Huda, baik kau sudah salat maghrib, kita pai takziah bersama-sama. Siana meninggal, siana meninggal, siana meninggal. Itu nan basanda di tonggak menengah kaji kerja. Apa-apa ibu-ibu nama sanda jangan camel. Itu contoh sebenarnya. Jadi kau bisa saja awak mani. Atau ustaz nan magi pengajian kau pak. Sasak saya ngoknya sudah mengaji kau. Ya kan di alun mah. Ya kan itu contohnya. Mengaji matinya. Tinggal mantap mai seorang kawan soleh bisa. Tidak ada jaminan umur kita itu akan panjang walaupun kita sehat. Dan juga tidak bisa ditebak orang yang lama sakit akan mati. Ya kan? Ada orang lama sakit, pak, lanyo ponis di dokter. Ya kan? Karena orang lapis-lapis, ya nak impus ko di badannya, tak boleh. Tapi Allah berkehendaknya alun mati lah. Sehatnya balik. Malah lah sehat tu bininya. Sebab itu bininya dalam moma mati. Jadi kok lai duit kita minta lah ke Allah yang ya Allah engkau masih memberikan kami hidup di bulan kami mohon ya Allah wabalighna fi Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan, dapat juga kami puasa Ramadan tahun ini ya Allah, amin. Saya doakan jamaah Masjid Paripurna Al-Huda dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Amo doakan pula, jangan disumpahi. Kau ustaz kau bak katoinyo saya mengaji, awak saya nanyo sindi mengaji, nan kamati je lah nyo capek. Ya kan? Tambah rusuh anak ambo kalau ambo mati lo kini, baik itu induknya lah mati. Ya kan? Atau mati lo ambo, ya kan? Doa ambo iduitnya melaki Ramadan nih bu. Labi bulan Ramadan tik kok mati ustaz tu lah ya Allah mati lah. Tapi Ramadan besok sampai anjo lah ya Allah. Ya kan? Apa langkah-langkah kita bapak-bapak? Kita bersihkan hati. Kalau hati kita telah bersih, puasa kita pasti khusyuk. Salat sarawih kita pasti khusyuk. Tidak akan kita pilih di malam-malam pertama saja. Sebab banyak di Ramadan tu pak 10 hari mulai puasa tu 10 hari Ramadan. Ala 5 hari, ala untuk ikut menci. Kita minta kepada Allah kita istiqamah mendirikan malam Ramadan dan mempuasakan siyamu Ramadan.
bagi bapak ibu. Ya kan? Walaupun alun ada peraturan dibuat oleh pemerintah. Yang bapak beragama Islam, jan manggaleh nasi siang hari membuat wirid kulambu. Ya kan? Itu apa? Menanam kacang miang namanya di tanah subur. Awak orang Islam, ya kan? Tapi manggaleh nasi siang hari. Banyak orang datang makan kasinan. Atau sama jo menanam kacang miang. Indah orang senang gata do awak gata dek miangnya. Ya kan? Ini yang akan kita jauhkan. Kalau kita umat kami lagi puasa Ustaz. Tapi kami menggaleh. Indah tukar saya malam menggaleh. Ya kan? Atau sore-sore hampir berbuka baru galeh itu di kadai. Ya kan? Memang banyak itu akan ada pasal pembukuan di bulan puasa itu. Mudah-mudahan kaum muslimin apa saja yang terjadi rezeki kita dari Allah. Pak, kini kan banyak yang kita camehan selaku manusia. Segala bahan pokok naik aragonya. Malah ada di Maget di Bandung, di Bogor, orang babari kembali balik. Semua je tahun 65, Pak. Tahun 65 itu dulu. PKI ke Bogolak, kini entah halon kata jadi. Ya kan kalau muda-muda lu tahu terus lah. Ya kan? Jadi orang ini dimiskinkan gitu. Tapi kok sampai tanggal sabaleh besok maha jobare puasa jawab sebulan. Ini apa-apa. Ya kan? Kita minum air panjang jiwa kok. Aku kan memperpanjang umur air. Ini, ya kan? Ini mudah-mudahan bapak-bapak Allah memberikan kesempatan kepada kita puasa Ramadan tahun ini. Bapak tu nombor cik ni. Tapi yang minta maaf dulu. Lihat dia maaf mudah. Ibu-ibu bapak-bapak tak ada yang salah. Semuanya hamba-hamba Allah. Kalau ada dosa pribadi awak minta ampun ke Allah. Mudah-mudahan diampunkan ya Allah. Kaum muslimin kalau ada karambi insya-Allah ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil insya-Allah ambo datang. Kiranya lah kali nan kedua hari kini naik kemari. Last tahun ya nak. Last tahunnya. Mudah-mudahan besok hidup jorang ngai kok. Tapi kalau ndak ada datang lah tanda mati. Bab itu orang umur 72 kok hampir mati mah Bu, Pak. Jadi kalau ada suami Bu umur 72 meninggalnya, yang ditangi hijau pediatri lah naik. Ya, orang lah patut mati je tu. Abaca saya doa lah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Muhaimin ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, pada siang ini kami jemaah Masjid Paripurna Al-Huda, Tobek Panjang ya Allah, Tabek Godang ya Allah, melakukan pertemuan silaturahmi dalam rangka kami menyambut, memuliakan bulan Ramadan yang telah diambang pintu. Kami tidak tahu ya Allah, apakah kami bisa hidup berbeda di bulan Ramadan. Itu hanya tersimpan dalam ilmu Engkau. Namun kami bermohon ya Allah, sekarang di bulan Sa'ban ini kami masih sehat walafiat. Dan dapat pula kami hendaknya Engkau redai bertemu dengan bulan Ramadan ya Allah, untuk melakukan ibadah khusus yang datangnya hanya sekali setahun, yaitunya Siyamur Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah seluruh jamaah Masjid Paripurna Al-Huda ini dengan bulan Ramadan besok ya Allah.
Berilah kami kesehatan lahir dan batin. Ampunkan dosa kami ya Allah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami dan membesarkan kami karena Engkau ya Allah. Ada orang tua kami yang telah meninggal dan ada yang masih hidup. Yang masih hidup, beri beliau kesehatan untuk dapat menambah ibadah beliau ya Allah. Bagi yang telah meninggal, bangunkanlah di kuburnya raudatan min riyadil jannah. Lepaskanlah beliau dari fitnah kubur dan azab neraka. Masukkan kedua papa mama kami ya Allah ke dalam surga yang Engkau redai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami mempunyai keturunan, anak, cucu, menantu. Jadikanlah generasi kami, ya Allah, yang laki-laki menjadi anak saleh, yang perempuan menjadi anak salehah. Hindarkanlah anak cucu kami dari narkoba, ya Allah, dari minuman keras, dari perzinaan, dari LGBT, semua dosa-dosa besar yang akan menyengsarakan dunia dan akhirat. Lindungi anak cucu kami terhindar dari perbuatan itu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.